Di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk namun penuh rahasia, tinggallah seorang wanita bernama Citra. Janda kaya berumur 39 tahun. Ia tinggal di rumah mewah, kawasan elit, peninggalan mendiang suaminya yang merupakan pengusaha ekspor-impor sukses. Meski hidup bergelimang harta, Citra kesepian. Anaknya satu-satunya kuliah di luar negeri dan hari-harinya diisi dengan arisan, yoga, dan bersantai di kafe-kafe mahal. Namun hidup Citra berubah drastis setelah mengenal seorang pemuda bernama Adit, anak dari rentenir kampung yang sering menagih utang di sekitar rumah kontrakan milik Citra. Adit baru berusia 17 tahun, belum lulus sekolah, dan yang lebih mengejutkan, belum disunat karena alasan pribadi yang tak banyak diketahui orang. Awal pertemuan mereka terjadi ketika Adit mengantarkan ibunya yang hendak menagih hutang ke salah satu penyewa rumah Citra. Waktu itu, Citra melihat Adit dari balik jendela. Wajahnya masih muda, polos, namun tubuhnya tegap dan penuh semangat. Ada sesuatu dalam diri anak itu yang membuat jantung Citra berdegup tidak wajar. Semula hanya percakapan singkat, lalu mulai berlanjut menjadi sapaan setiap kali bertemu. Tak lama, Adit mulai datang ke rumah Citra dengan berbagai alasan, mengantar makanan, bantu betulin pagar, bahkan hanya untuk ngobrol. Citra menyadari betapa naif dan jujurnya Adit. Namun di balik kepolosannya, ada aura berani yang membuatnya justru semakin tergoda. Hari demi hari hubungan mereka makin dekat. Adit jadi sering dipanggil untuk bantu-bantu di rumah besar Citra. Kadang ia datang saat pembantu tidak ada, dan mereka hanya berdua. Tak jarang mereka duduk di sofa sambil nonton TV, tertawa, dan saling goda. Hingga suatu sore, saat hujan deras dan listrik padam, batas-batas mulai kabur. Dalam gelap dan dinginnya rumah, keduanya duduk dekat dengan hanya lilin menyala. Dan disitulah rasa penasaran dan gairah yang terpendam akhirnya meledak. Citra mencium Adit lebih dulu. Adit sempat bingung, malu, dan berkata lirih, "Aku belum sunat, Bu." Namun Citra hanya tersenyum dan membalas, "Enggak apa-apa, yang penting hatimu tulus." Malam itu menjadi awal dari rahasia besar yang mengguncang kehidupan mereka berdua. Setelah malam hujan itu, hubungan antara Citra dan Adit tak lagi sama. Mereka telah melewati batas dan kini terikat oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan ringan dan godaan. Namun hubungan mereka harus dirahasiakan. Citra sadar betul, jika masyarakat mengetahui ia menjalin hubungan intim dengan bocah belum sunat, apalagi anak rentenir, namanya akan hancur. Namun yang membuat Citra gelisah adalah bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga kenikmatan aneh yang membuatnya ketagihan. Adit datang ke rumah lebih sering. Mereka sudah tidak lagi berpura-pura. Citra bahkan mulai memberinya uang jajan, membelikan pakaian baru, dan sesekali mengajaknya jalan-jalan keluar kota dengan alasan liburan keluarga. Adit pun berubah. Ia yang semula canggung kini mulai percaya diri. Ia merasa seperti lelaki dewasa. Bahkan di hadapan teman-temannya, Adit mulai menyombongkan diri. "Gue tuh sekarang dekat sama tante-tante kaya. Kalau gue mau, gue bisa tinggal di rumah dia." Tak satu pun dari teman-temannya tahu bahwa hubungan itu bukan sekadar main-main. Ia sudah melakukan sesuatu yang bahkan teman-teman seusianya belum pernah alami. Hingga akhirnya di sebuah pagi yang cerah, Citra merasa mual. Awalnya ia pikir hanya masuk angin, tapi mual itu datang terus-menerus. Ia juga mulai sering pusing dan anehnya telat datang bulan. Ia curiga lalu diam-diam membeli tes pack. Saat ia melihat 2 garis merah terang, tubuhnya lemas, tangannya gemetar. Citra hamil. Ia terduduk di kamar mandi sambil menangis. "Ya Allah, bagaimana ini? Aku hamil dan ayahnya anak kecil belum sunat." Ia bingung harus bagaimana. Ia tak mungkin bilang ke siapapun, apalagi ke anaknya yang sedang kuliah di Belanda.
Nama baiknya bisa hancur, tapi Adit harus tahu. Malam itu, Citra menghubungi Adit dan memintanya datang. Ketika mereka duduk berdua di ruang tamu, Citra menyerahkan tes pack itu. Adit membaca hasilnya. Awalnya dia diam, kemudian wajahnya pucat. "Bu, ini serius?" Citra mengangguk sambil menangis. "Ini anak kamu, Adit. Kamu sudah buat tante hamil?" Adit berdiri gelisah lalu berjalan mondar-mandir. "Tapi, Bu, aku masih sekolah dan aku belum disunat." Citra hanya bisa tertunduk. Mereka sama-sama hancur, dan ini baru permulaan dari badai besar yang akan datang. Malam itu menjadi malam penuh keheningan dan kecemasan. Setelah mendengar kabar bahwa Citra hamil, Adit tak bisa tidur. Ia hanya memandangi langit-langit kamar sempitnya, mencoba memahami kenyataan yang sulit diterima. Ia telah menghamili seorang janda kaya, tetangga yang jauh lebih tua, padahal dirinya sendiri masih anak-anak dan belum disunat. Keesokan harinya, ibunya, Bu Sarah, mulai curiga. Ia melihat Adit yang murung, jarang keluar rumah, dan lebih sering termenung. Saat ditegur, Adit hanya menjawab, "Aku lagi banyak pikiran, Bu." Tapi Bu Sarah adalah wanita tajam. Ia sudah lama menaruh curiga dengan kedekatan Adit dan Citra. Ia sering melihat Adit keluar masuk rumah janda kaya itu, bahkan kadang malam hari. Tapi karena selama ini Citra terkenal baik dan suka membantu, ia memilih diam. Namun, semuanya tak bisa ditutupi lebih lama. 3 hari setelah kabar kehamilan itu, Adit tiba-tiba datang ke rumah Citra sambil membawa koper kecil. Ia berkata, "Aku udah gak bisa tinggal di rumah. Ibu curiga, aku takut, aku mau tinggal di sini aja." Citra panik. Bukan karena keberadaan Adit, tapi karena hal ini bisa memancing gosip. Ia takut satpam kompleks, tetangga, bahkan pengurus RT curiga. Tapi ia juga tak bisa mengusir Adit. Ia adalah ayah dari anak dalam kandungannya. Sementara itu, Bu Sarah mulai bergerak. Ia menghubungi ketua RT dan beberapa warga, mengatakan bahwa anaknya menghilang dan terakhir terlihat di rumah Citra. Gosip mulai menyebar. Tetangga mulai berbisik-bisik. Dan benar saja, 3 hari setelah Adit tinggal diam-diam di rumah Citra, petugas keamanan kompleks datang. "Bu, kami dengar ada laporan dari warga. Katanya ada anak di bawah umur tinggal di rumah ini." "Benar, Bu?" Citra berusaha tenang. "Oh, itu keponakan saya dari luar kota. Hanya numpang sebentar." Namun malam harinya pintu rumah Citra diketuk keras. Kali ini bukan petugas, tapi Bu Sarah, ibunda Adit, yang datang dengan wajah merah padam. "Keluarin anak saya, kalau enggak saya viralkan semuanya." Suasana berubah panas. Adit keluar dengan wajah pucat. Bu Sarah mendorongnya keluar dan menunjuk Citra. "Kamu itu malu, Elo ini Adit, kamu itu belum disunat, malu sama Elo, keluarga." Semua tetangga yang mengintip dari balik jendela pun mendengarnya. Malam itu, rahasia yang selama ini disembunyikan meledak seperti bom. Malam itu menjadi malam paling memalukan dalam hidup Citra. Jeritan Bu Sarah menggema di seantero kompleks elit. Warga berdatangan menonton keributan yang tak biasa. Di hadapan banyak mata, fakta pahit terungkap. Citra yang janda kaya telah menghamili anak rentenir kampung yang belum disunat. Setelah digiring pulang secara paksa, Adit hanya bisa tertunduk. Ibunya marah besar, namun di balik kemarahan itu ada rasa malu luar biasa. Esok harinya, kabar itu menyebar luas di media sosial. Salah satu tetangga yang sempat merekam keributan langsung menyebarkannya ke grup WhatsApp kompleks. Judul videonya tak main-main. "Janda kaya hamili berondong yang belum khitan." Citra tak sanggup keluar rumah. Ia dikucilkan dari grup arisan.
Para ibu-ibu menghapus namanya dari daftar donatur sosial. Bahkan pembantu rumah tangganya mengundurkan diri karena malu bekerja di rumah janda penggoda anak di bawah umur. Sementara itu, Bu Sarah geram. Ia mengancam akan melaporkan Citra ke polisi karena telah menjerumuskan anak di bawah umur ke dalam perzinahan. Namun, setelah berkonsultasi dengan seorang pengacara, ia menyadari bahwa ancamannya bisa menjadi bumerang. Sebab jika sampai kasus ini dibuka, nama anaknya sendiri akan jadi bahan ejekan nasional. Setelah 2 minggu dalam kekacauan, Bu Sarah datang diam-diam ke rumah Citra. Kali ini bukan dengan teriakan, melainkan dengan suara dingin dan serius. Saya enggak akan lapor polisi, tapi kamu harus tanggung jawab. Kalau perlu nikahi Adit, biar aib ini tertutup secara agama. Citra terkejut. Menikah dengan anak yang belum lulus SMA, belum sunat, tapi Bu Sarah tak peduli. Atau kamu siap digiring ke pengadilan, siap lihat wajahmu di infotainment? Pilih. Citra hanya bisa menangis. Namun yang lebih mengejutkan lagi, seminggu kemudian Citra mendapat surat dari